Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat para guru besar, dokter, sejawat sekalian, semua yang bisa hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat untuk mengikuti acara Inspirasi by Pogi Surabaya. Acara ini adalah acara dari Pogi Cabang Surabaya, bagaimana kita mengapresiasi atau kita bisa mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh di sekitar kita. Kali ini adalah seri kedua dari Inspirasi by Pogi Surabaya. Tokoh yang akan dihadirkan pada pagi hari ini adalah Dr. Pujo Hartono, SPOG Konsultan. Sebelum kita masuk ke acara, marilah kita ikuti lagu Indonesia Raya dan diikuti oleh Mas Pogi. Bangsa
Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan acara inspirasi by Pogi Cabang Surabaya yang akan menampilkan Dr. Pujo Hartono SPOG Konsultan, pada pagi hari ini panelis yang akan ikut acara inspirasi pada pagi hari ini adalah yang pertama adalah Profesor Dr. Budi Santoso SPOG Konsultan. Beliau adalah Dekan FK UNER. Kemudian yang kedua adalah Dr. Yudi Mulyana Hidayat, SPOG Konsultan. Beliau adalah Dekan FK Universitas Padjadjaran Bandung. Yang ketiga adalah Dr. Ari Kusuma Janwata SPOG Konsultan, Ketua PP Pogi saat ini. Dan Dr. Hari Paraton SPOG Konsultan, Ketua Pogi 96 sampai tahun 2000. Sebelum kita lanjutkan acara, mari kita ikuti sambutan Ketua Pogi Cabang Surabaya, Dr. Brahmana Askandar, SPOG Konsultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Pujo Hartono yang akan memberikan share pengalaman hidupnya kepada kita semua pada pagi hari ini. Yang saya hormati panelis, guru saya Prof. Dr. Budi Santoso, Dekan FK UNER. Yang kedua, sahabat saya Dr. Yudi Mulyana Hidayat, Dekan FK Unpad. Kemudian senior saya Dr. Ari sebagai Ketua PP Pogi. Kemudian mentor guru saya Dr. Hari Paraton, SPOG Konsultan. Beliau sebagai Ketua Pogi Cabang Surabaya di tahun 2000-an. Kemudian yang saya hormati para guru besar, para sejawat, para senior, para adik-adik yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesehatan. Kita baru saja berduka, khususnya Pogi Surabaya kehilangan anggota Pogi Surabaya karena COVID. Dan beberapa sedang sakit. Mari kita doakan yang sakit segera diberikan kesembuhan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberikan kesehatan. Nah, acara inspirasi ini kita adakan agar kita dapat menimba ilmu dari para guru besar, para senior yang perjalanan hidupnya sudah sangat luar biasa. Karena kalau kita mau mencari pengalaman hidup beliau, tidak ada. Kita mau mencari biografinya, belum ada, belum ditulis. Jadi artinya secara audiovisual kita akan dipaparkan pengalaman hidup, dan saya yakin itu berarti bagi kita semua karena kita akan bisa meneladani hal-hal baik dari beliau semua, mengikuti jejak beliau, keberhasilan beliau, teladan beliau. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya sebagai Ketua Pogi Surabaya, bila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan acara inspirasi pada pagi hari ini. Oh ya. Acara pagi ini akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Budi Prastio, SPOG Konsultan. Kami persilakan Dr. Budi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Dr. Yusuf. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat nikmatnya, terutama nikmat sehat yang kita rasakan saat ini. Kita dapat mengikuti acara inspirasi. Jadi acara ini acara yang kedua dengan menampilkan tokoh. Kali ini adalah Dr. Pujo Hartono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Pertama-tama, marilah kita doakan dulu para sejawat kita yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan, dan yang sudah mendahului kita, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, kami akan sedikit memberikan gambaran tentang siapa Dr. Pujo Hartono, spesialis konsultan. Beliau adalah staf senior Departemen KSM Obstetrik Ginekologi di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dan kiprah beliau selama ini yang saya ketahui, yang pertama beliau pernah menjabat Ketua ID Cabang Surabaya, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Pogi Cabang Surabaya, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengurus Pusat Pogi,
Dan sampai saat ini beliau masih menjabat sebagai Ketua MPPK, jadi Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian Pengurus Besar IDI tahun 2018 sampai 2021. Kemudian beberapa kiprah yang patut kita teladani, yaitu beliau juga salah satu penggagas dari program Rumah Sakit Terapung. Jadi salah satu program unggulan dari Universitas Airlangga adalah Rumah Sakit Terapung Satria Airlangga. Kemudian beliau juga salah satu penggagas ide program wajib kerja dokter spesialis. Jadi banyak sekali kiprah-kiprah beliau yang memang bertujuan untuk sosial dan kemasyarakatnya sangat tinggi. Selain itu juga tidak lupa juga kiprah beliau di bidang keilmuan juga tidak yang patut kita teladani juga. Untuk itu marilah kita melihat video perjalanan kehidupan dari Dr. Pujo Hartono. Untuk silakan kita bisa melihat video perjalanan beliau. Dr. Pujo Hartono SPOG Konsultan Onkologi dilahirkan pada tanggal 28 Maret 1955 di Probolinggo. Ia adalah anak ketiga dari 6 bersaudara dari pasangan Bapak Muhtadi dan Ibu Mujiati. Pendidikan sejak sekolah dasar hingga SMA diselesaikan di Probolinggo, hingga pada tahun 1974 ia pindah ke Surabaya karena diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Pujo Hartono muda sudah menunjukkan semangat berorganisasi semenjak kuliah. Ia menjadi Komting tingkat 3, menjadi ketua perpeloncoan mahasiswa baru, dan aktif dalam festival-festival band di Fakultas Kedokteran kala itu. Ia lulus pada tahun 1981. Ia menjalani wajib kerja sarjana di Dili Barat Timur Timur bersama sahabatnya Dr. Hari Paraton. Ia mengalami kenangan yang tak terlupakan saat terjadi kecelakaan helikopter yang menabrak bukit. Bersyukur, ia selamat dalam kecelakaan itu, sementara 2 penumpang lainnya meninggal dunia. Sekembalinya dari Timur Timur, ia melanjutkan sekolah PPDS Opjin di Unair tahun 1984 hingga 1988. Melakukan wajib kerja dokter spesialis di Rumah Sakit Gianyar Bali sebagai SPOG pertama di sana. Melakukan pelayanan kebidanan pertama dan operasi pertama kali dengan peralatan sederhana dan seadanya. Pada tahun 1990, ia kembali ke Surabaya dan menjadi staf Opjin di RSUD Dr. Sutomo. Dr. Pujo melakukan fellowship di Rumah Sakit Rosenheim, Jerman pada tahun 1995. Melakukan fellowship onkologi di Rumah Sakit Saint Isvan, Budapest, Hungaria bersama Dr. Brahmana Askandar pada tahun 2007. Lalu menyelesaikan pendidikan S3 dan meraih gelar doktor pada tahun 2015. Dr. Pujo menikah dengan Profesor Dr. Gigi Nike Hendriantini MKes SP Pros Konsultan semenjak tahun 1980. Dikaruniai 3 orang anak, yaitu Dr. Pungki Mulawardana SPOG Konsultan, Dr. Manggala Pascawardana SPOG Konsultan, dan Dr. Putri Hendria Wardani SPKK. Dari ketiga anak tersebut, ia dikaruniai 9 orang cucu. Dalam organisasi kedokteran ia pernah menjabat sebagai Ketua IDI Surabaya, Ketua POGI Surabaya, Ketua Terpilih PB POGI, Ketua POGI Pusat, Ketua Ikatan Alumni FK Unair, Ketua Tim Pertimbangan Klinis Jawa Timur, menjadi anggota Komite Penempatan Dokter Spesialis, dan sampai saat ini menjadi Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian PBID. Serta aktif pada beberapa organisasi yang lain. Di tengah kesibukannya, Dr. Pujo menyempatkan berolahraga bersama sejawat yang lain untuk menjaga kebugaran. Dr. Pujo Hartono dikenal sebagai organisator yang baik. Karirnya sebagai spesialis Opjin Konsultan Onkologi berjalan seiring dengan tugas-tugasnya di organisasi yang sangat sibuk. Kini ia hadir dalam acara inspirasi ini untuk berbagi kisah hidupnya dalam menjalani profesi sebagai seorang dokter. Baik, terima kasih
Jadi kita sudah melihat perjalanan hidup ya dari Dr. Puji Hartono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan yang luar biasa, dan beliau juga salah satu inspirator kami di ID maupun di POGI cabang Surabaya. Untuk karena itu mungkin Dr. Pujo ada wejangan-wejangan yang bisa kita sampaikan ke kita semua, Dr. Pujo. Silakan Dr. Pujo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para guru besar, para guru kami, para senior, pengurus POGI cabang Surabaya, dan mungkin pengurus PP POGI yang mungkin hadir pada acara ini. Teman-teman yang terlibat pada acara ini, Mas Alan, Mbak Firda, Mas Charles, dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa disebut, luar biasa menyiapkan acara ini. Para panelis, Dr. Ari, Ketua PP POGI, Dr. Yudi, kebetulan juga Dekan dari FK Unpad, kemudian dari Dr. Hari Paraton, sahabat saya sejak di Timur Timur dulu, dan Bapak Dekan, Prof. Budi Santoso, yang luar biasa, serta para sahabat semuanya. Syukur Alhamdulillah saya diberikan kesempatan. Sebetulnya tadi pagi jam 1 saya dapat WA dari Prof. Dikman, luar biasa Prof. Dikman. Jadi beliau mengirimkan WA chat saya selama ini dengan beliau. Ini yang saya baru, ini sebetulnya inspirasi yang benar ya ini. Jadi beliau mengumpulkan pembicaraan saya selama ini melalui chat dengan Prof. Dikman, dan luar biasa disampaikan ke saya. Terima kasih Prof. Dikman, semoga cepat sembuh beserta Ibu. Ini kesempatan yang luar biasa, syukur Alhamdulillah. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari keluarga yang sederhana bisa masuk kedokteran, bisa jadi spesialis. Ya. Di Probolinggo yang masuk kedokteran waktu zaman saya cuma 2 saya kira. Kemudian sampai bisa tampil di sini untuk bercerita. Dari sejak kecil saya sebetulnya hanya mengandalkan kebaikan teman. Sering ngenger zaman dulu, sampai bisa naik mobil, tinggal di rumah yang cukup besar dengan anak-anak, menantu-menantu, dan 9 cucu yang luar biasa. Bahkan masih dikaruniai istri cantik, pintar, yang juga profesor. Sebetulnya tidak ada yang istimewa dari saya ini untuk sampai diajak tampil oleh adik saya, tetangga saya, teman dan sahabat saya, dan sekarang malah jadi guru saya, Dr. Brahmana. Pada waktu acara pitutur, memang pernah saya mencoba bercerita, memang para guru besar ini begawan semuanya dan layak untuk ditampilkan, tetapi ada mungkin teman-teman yang tidak di ranah pendidikan, mungkin di daerah yang bekerja terus-menerus, dan sebetulnya mereka panutan-panutan kita semuanya. Nah, atas dasar itu kemudian Dr. Brahmana membuat acara ini inspirasi. Sebetulnya ya mohon maaf, barangkali tidak terlalu pantas, ya. Masih banyak yang lebih pantas untuk tampil di sini. Tetapi nggak apa-apa, untuk mengisi acara ini saya kira kita sharing, bercerita di sini tentang apa saja yang saya kerjakan sebagai dokter spesialis. Banyak pasien dipercaya menjabat bermacam-macam, itu hanyalah manifestasi dari segala puji syukur, terutama kepada Sang Pencipta atas karunia-Nya. Juga kepada orang tua, kepada guru, dosen, dan panutan kami, kepada mitra kerja, suster, bidan, perawat, dan yang lainnya, teman-teman dan para sahabat yang sejak kecil sampai sekarang
dan juga masyarakat serta pasien yang mempercayai saya selama ini. Syukur saya kira tidak hanya diucapkan secara lisan atau tertulis, tetapi perlu dilakukan dengan perbuatan yang baik. Jadi saya mencoba terus-menerus untuk belajar yang baik, berbuat yang baik, menjadi dokter yang baik, menjadi organisator yang baik. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat tentunya. Tentunya harus bisa kita kerjakan sebisanya dan semampunya. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi mohon maaf, saya kira mungkin lebih banyak yang pantas, yang pas untuk menginspirasi kita semuanya. Tetapi apapun saya kira acara ini sudah dirancang sedemikian rupa. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya. Dr. Budi, Dr. Yusuf, yang teman-teman POGI yang semuanya saya kira luar biasa ini. Dan juga terima kasih, saya kira kepada para panelis tadi saya sudah menyampaikan terima kasih. Saya kira itu mungkin Dr. Budi Pras yang bisa saya sampaikan sementara ini. Baik, terima kasih Dr. Pujo. Saya selama ini mungkin kalau murid-muridnya Dr. Pujo masih ingat sebelum lulus itu mesti diwejangi Dr. Pujo dan itu pesannya untuk jadi dokter yang baik gitu, atau bedanya dokter yang baik dan dokter yang sukses. Mungkin Dr. Pujo bisa menjelaskan sedikit itu kan, biar semuanya yang belum sempat diwejangi Dr. Pujo bisa mendengar mungkin Dr. Terima kasih Dr. Budi. Jadi memang zaman berubah ya. Zaman dulu itu saya masih ingat lulus sama Dr. Ari Pranoto itu nggak mikir apa-apa. Tetapi pada waktu itu mungkin dokternya masih sedikit, jadi ganti praktek itu hampir semua dokter saya pernah menggantikan praktek. Dan dari situ saya belajar banyak. Saya berpikir bahwa sukses itu, ini definisi saya sendiri mungkin. Sukses itu mudah sekali dicapai. Jadi kalau kita ingin terkenal, apalagi sekarang tinggal masuk Facebook aja sudah terkenal. Kalau kita kepingin pinter, terampil, kita kursus terus, kita belajar terus ya. Tetapi kalau tidak ada kekuatan etik dan moral, saya khawatir semua kesuksesan ini hanya sementara saja. Jadi saya berpikir dokter yang baik itu dokter yang ya sukses, disertai dengan etik dan moral yang kuat. Saya kira kalau kita baik, pastilah sukses. Dan saya masih percaya bahwa kalau kita berbuat baik, itu insya Allah rezeki itu akan mengikuti. Dan rezeki itu tidak harus berupa materi. Bahwa keselamatan kita, kemudian kebahagiaan yang kita capai, baik di keluarga, di rumah tangga, dengan teman, dan sebagainya, itu juga merupakan sebuah rezeki. Jadi saya kira ini mungkin Dr. Budi yang selama ini saya pegang. Terima kasih. Baik, Dr. Pujo, terima kasih sekali. Jadi itu yang selama ini biasanya murid dokter itu sangat mengingat. Jadi dokter yang baik. Jadi apa bedanya baik dan sukses dulu sempat dibedai terus. Dan yang juga perlu jadi inspirasi itu motivasi dokter untuk berorganisasi. Justru dokter yang mengajari saya misalnya sama Dr. Brahmana dan sebagainya untuk ayo ikut aktif di berorganisasi. Sebenarnya apa dokter yang menyebabkan motivasi dokter untuk aktif sekali berorganisasi? Bahkan saya melihat ketika Dr. Pujo menjabat sebagai Ketua Umum PP POGI itu bolak-balik PP Surabaya Jakarta dengan saya ingat waktu itu, kemarin cuacanya hujan di atas bergoyang terus, tapi semangat terus Dr. Pujo. Saya salut. Padahal dulu teringat cerita bahwa pernah jadi kecelakaan helikopter dan alhamdulillah masih diberi keselamatan sama Gusti Allah. Nah, tapi masih luar biasa, masih semangat PP terus tiap hari. Iya, Dr. Budi. Terima kasih. Jadi ceritanya dulu itu saya nggak ada takutnya ya. Saya pernah, mahasiswa itu pernah kecelakaan sepeda motor, sudah koma mungkin ya. Saya ingat di Viaduk Gubeng itu sepeda motor pertama kali diberikan bekas,
langsung rungsep ya. Kemudian kecelakaan pesawat. Tapi begini, jadi semuanya itu saya kira saya belajar dan secara tidak sadar sebetulnya aktif di organisasi, kemudian mengembangkan keilmuan, itu adalah bentuk ungkapan syukur kita tadi. Jadi kita sudah diberi kesempatan untuk jadi dokter, apalagi spesialis, apalagi konsultan, kemudian dipercaya menjadi organisasi macam-macam. Ini saya kira ungkapan syukur kita sebetulnya. Itu yang saya katakan bahwa kita wujudkan dengan perbuatan kita. Dan syaratnya satu barangkali kita lakukan dengan senang hati. Jadi kalau kita sudah nggak sreg, rasanya kok mungkin malah tidak produktif. Jadi saya kerjakan dengan senang hati. Saya sebetulnya tidak terlalu bagus ya berorganisasi, dan saya banyak belajar. Di profesi saya belajar dari guru-guru saya praktek diajari Prof. Hatno, saya masih ingat, operasi juga diajari beliau, dan banyak sekali guru-guru yang lain yang menjadi panutan saya. Prof. Dikman itu saya masih ingat, guru itu nggak ditarik, apalagi sejawat. Pokoknya orang nggak mampu sedikit sudah nggak ditarik, bahkan mungkin meninggal pun nggak ditarik. Orang meninggal aja masih selamatan kok, masih di sini ditarik. Ini hal-hal bagus yang saya ambil. Sampai menjadi dokter spesialis, saya kira banyak sekali hal-hal yang kita contoh dari guru-guru kita. Kemudian di organisasi juga demikian, Dr. Budi. Jadi saya belajar banyak mulai dari Dr. Hari Paraton. Dr. Hari Paraton ini memang bakat. Kemudian ada Dr. Purnomo Budi, Dr. Pranawa, Dr. Toto Anwar, Dr. Aryo Jatmiko. Ini semuanya guru-guru lokal di Surabaya. Di Jakarta banyak sekali juga guru-guru yang senior. Kemudian di POGI ada Dr. Nurdadi, Dr. Ari, Dr. Yudi, ini juga guru-guru saya di organisasi. Jadi kita selalu belajar, bahkan sekarang saya banyak belajar dengan Dr. Brahmana, Dr. Budi, Dr. Yusuf, bagaimana mengelola POGI, bagaimana mengelola ID yang luar biasa. Termasuk dengan Prof. Budi Santoso yang luar biasa mengelola fakultas kedokteran ini. Dan tentunya banyak lagi yang lain yang semuanya itu adalah guru-guru kita, dan saya tetap belajar, tetap apresiasi dengan teman-teman dan guru-guru yang telah menjadikan saya ya menjadi dipercaya. Dan sebetulnya teman aja. Jadi dasarnya adalah pertemanan yang bagus, komunikasi yang baik, ya sering guyon dan sebagainya. Dan komunikasi ini saya kira penting sekali. Pengalaman saya sebagai ketua ID Surabaya dengan banyak masalah yang terjadi pada profesi, itu dasarnya sebetulnya hanya komunikasi saja. Kalau komunikasi kita baik ke atas, ke bawah, ke lateral, ke keluarga pasien, insya Allah kok nggak ada masalah. Jadi yang sering terjadi itu biasanya lack of communication, terlambat berkomunikasi dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian yang serius dari teman-teman semuanya untuk tidak lupa berkomunikasi. Sebetulnya dari anamnesis saja itu sebenarnya sudah teori dasar yang paling dasar ya, kita berkomunikasi dengan pasien. Saya kira itu mungkin Dr. Budi. Baik, terima kasih Dr. Pujo. Dan kali ini acara yang luar biasanya adalah panelisnya juga. Baru kali ini panelisnya ada, mohon maaf, 2 orang dekan Fakultas Kedokteran, kemudian ada Ketua Umum Pengurus Pusat POGI, kemudian ada sahabat beliau yang juga mantan Ketua POGI Cabang Surabaya. Untuk menyingkat waktu, kami akan pertama memberikan kesempatan kepada Ketua POGI
Dr. Ari Kusuma Yanuarto, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Mungkin silakan Dr. Ari. Terima kasih Dr. Budi. Yang terhormat Dr. Pujo, saya suka memanggil Mas Pujo. Terima kasih Dr. Budi. Yang terhormat Dr. Pujo, saya suka memanggil Mas Pujo. Bukan hanya sebagai senior, suatu kebanggaan saya sebagai ketua. Bicara tentang Mas Pujo, mungkin kalau saya yang pertama, jangan-jangan nih Mas Pujo ini kalau dibuatin buku 5 jilid, nggak habis mungkin ya, mungkin 10. Karena saya berhubungan Mas Pujo ini bukan belajar dengan masalah organisasi, tapi juga masalah keluarga. Ya, Mas Pujo terus terang saya kenal sejak saya SMA, terus terang saya sudah melihat beliau dengan gagahnya naik motor trail keluar dari Jalan Bali nomor 19 waktu itu. Kebetulan saya dengan Prof Nike masih hubungan, dan saya tahu juga Mas Pujo ini seorang pejuang. Gimana pejuang? Orang mertua beliau ini dulu Danrem, Intel, pernah jadi Pangdam, pokoknya. Jadi Mas Pujo ini dari zaman Mas Pujo udah jadi pejuang sebetulnya dulu. Tapi bisa dilihat di situ Mas Pujo, di mana walaupun beliau ya mohon maaf mendapatkan seorang mertua yang kebetulan Pak D saya seorang yang berhasil dalam hal abrinya, tapi beliau tetap menunjukkan kesederhanaannya. Di situ mobil di rumah itu saya tahu benar banyak kendaraan, tapi dia malah milih motor. Itu juga salah satu upaya. Dulu ngapalin Prof Nike malah naik 9, dan kita juga lihat keberhasilan dari anak-anaknya di Batu Onkologi bisa veto dengan satu ini, dan salah satunya malah Mas Gala itu beliau sebagai andalan Pogi, dan beliau juga karena sebagai ketua Pokja dari JKN, jadi urusan JKN Mas Gala itu yang nah ini kan pasti gennya udah gen bagus nih kasarnya. Jadi memang benar Mas Pujo ini sangat berhasil dalam hal keprofesiannya, dalam hal keluarga, maupun yang patut saya mau nyontoh nggak berhasil nih terus terang. Mas Pujo ini jangan salah, dalam hal ibadahnya juga benar. Setiap tahun dia berangkat tuh umroh dengan Mbak Nike. Ini suatu hal-hal yang sangat ya kita sangat idamkan lah kasarnya ya. Karena sebagai profesi beliau ini ya kalau dilihat dari pengetahuan, keterampilan itu semua ada, dan jiwa sosialnya memang sudah dikenal dari dulu sebagai pada teman, solidaritasnya pada pasien, di mana ya banyak jiwa sosial pasiennya banyak yang nggak bayar lah kasarnya kok ke dia. Ini sekali ya. Jadi dalam hal kekeluargaan Mas Pujo, kita tahu, saya banyak belajar dari Mas Pujo. Saya ini sebetulnya mengganti beliau aja karena beliau sibuk di organisasi mana-mana. Dan sejak beliau menjadi ketua Pogi, sebelumnya sebagai elek, terus langsung Pogi, tidak jenuh-jenuhnya beliau tetap ada pada acara-acara Pogi. Inilah bisa dilihat. Dan juga sebagai ketua MPPK ini, saya banyak mengikuti beliau bahwa dalam menjalankan organisasi kedua ini, baik di Pogi maupun MPPK maupun sekarang, tidak jarang Mas Pujo ini bayangin orang Surabaya seminggu harus 3-4 kali datang ke Jakarta. Terus mungkin dia, dan mohon maaf, saya lihat benar Mas Pujo nih, dari ojek, bajai, taksi di Jakarta semua jadi teman dia selama dia ada di Jakarta untuk segera mengurusi organisasi. Ya mungkin saya bilang tapi ini makanya diperlukan sekali komitmen dari orang seperti Mas Pujo ini. Ya, ini bisa dilihat terakhir ini di mana pada saat kemarin ada PMK radiologi, ada masalah KKI yang dari menteri yang sebelumnya yang tidak pas, beliau
yang memimpin kita semua profesi di MPPK untuk sama-sama melakukan advokasi. Ini dilakukan karena Mas Pujo mau menegakkan kebenaran. Ini sebagai contoh yang baik buat kita semua. Dan hal yang lain di POGI sendiri, insya Allah sejak beliau menjadi ketua presiden-elek, benar sekali tadi disampaikan, beliau memang salah satu penggagas bersama Dr. Dadi untuk masalah BKDS. Karena kita tahu memang kebutuhan dokter bukan hanya soal produksi, tapi kesetaraan atau enggak distribusi dokter menjadi hal yang penting, di mana masyarakat masih banyak yang perlu pelayanan dokter spesialis. Dan Dr. Pujo waktu sebagai ketua POGI bersama Dr. Nudadi melakukan pendekatan pada pemerintah dan alhamdulillah itu berjalan baik BKDS walaupun saat ini menjadi BKDS. Dan juga di era Dr. Pujo ada 2 Pokja yang waktu itu sebelumnya di POGI ini tidak ada. Dan ini sangat dibutuhkan, yaitu Pokja penurunan angka kematian ibu dan Pokja JKN. Waktu pertama keluarnya, pertama adalah ketuanya itu Dr. Hos di Surabaya, JKN Dr. Bahar di Jakarta. Jadi ini menunjukkan bahwa memang angka kematian ibu merupakan hal yang penting buat kita, peranan kita sebagai dokter option. Begitu juga masalah BPJS yang tidak kunjung padam, yang terus menjadi masalah. Oleh karena itu beliau membuat Pokja ini dengan maksud agar ada teman-teman yang membuat kelompok kerja sebagai pemikir kita untuk mengadvokasi organisasi kita. Ini sangat penting sekali. Sehingga bisa dikatakan beliau ini adalah orang yang punya komitmen dan kebesaran jiwa dalam hal keprofesian, organisasi, maupun dalam membina keluarganya. Mungkin yang saya juga boleh tanya Mas Pujo, nah bagaimana tuh Mas Pujo? Kok bisa melakukan sukses dalam hal keluarga, di mana dikelilingi oleh 2 objin, 1 dokter kulit, sama ada ortopedi juga, ada dokter umumnya juga, dan malah ini Mas Pujo sebagian malah dia ngalah dengan Prof. Nike. Nikahnya disuruh maju duluan, padahal duluan istrinya mau kelihatan Prof dulu, padahal beliau sebentar lagi Prof juga. Ini sifat, ya bisa dikatakan sifat kesadaran beliau dan sifat ngalahnya beliau tuh sangat hebat sekali pokoknya. Nah ini mungkin bisa memberikan kedua Mas kalian nih, saya mau nanya tips orang makin banyak, tapi kita perlu mungkin dari 4.000 insya Allah dah dapat 100 ya kayak Mas Pujo itu, alhamdulillah mungkin POGI ya, udah gitu. Mungkin itu yang mau saya sampaikan Mas Pujo kepada, karena kalau saya teruskan nanti nggak kelar-kelar gitu, terus terang banyak sekali ceritanya dia. Nanti saya malah dimarahin sama Prof. Nike nanti kalau kebanyakan cerita dia pribadinya. Terima kasih. Silakan Dr. Pujo. Iya. Ada tips-tipsnya? Nggak ada ya. Jadi anak-anak itu, ya mungkin saya kawin relatif muda. Jadi di M itu saya sudah menikah. Jadi saya dulu itu kos itu prinsipnya nyari tempat yang paling murah. Makan nyari teman yang banyak. Jadi saya makan pindah-pindah. Teman saya itu mulai dokter, keluarganya dokter Dityo, ya, keluarganya dokter Dityo. Waktu di Gianyar saya diopeni keluarganya dokter Elias, keluarganya Prof. Hikman. Terus setiap minggu saya mesti diopeni di sana, tidur di sana, sampai Pak Elias itu tidurnya di garasi. Jadi dasarnya hanya itu saja, semuanya diangkat teman. Dan saya ada tips barangkali memberitahu anak-anak itu pada saat senang. Saya dulu pernah strict sekali ke anak-anak, ingin anak-anak itu pinter. Jadi Pungki itu dulu kalau tanya ke saya, telinganya mesti ditutupi, karena mesti saya selentik kalau nggak bisa jawab. Tapi suatu saat saya sadar bahwa nggak benar didik seperti itu, dan akhirnya saya sering memberitahu pada saat mereka senang. Kebetulan anak-anak senang tenis, pulang tenis mampir di warung makan, saya beritahu macam-macam. Dan rupanya yang terserap itu justru hal-hal yang pada saat mereka senang kita memasukkan ide-ide kita. Tapi pada saat kita memarahi, kita nggak nyaman, itu pasti nggak akan
masuk. Kalau mengenai profesor, ya itu adalah pilihan. Jadi semuanya ini sudah ditoto sama yang di atas. Dan mungkin saya memang nggak bakat ya, di bidang pendidikan barangkali karena profesor adalah sebuah jabatan tertinggi di bidang pendidikan dan saya lebih banyak di organisasi. Saya kira tidak harus ya kalau kita di dunia pendidikan ya mencapai yang tertinggi, tetapi kalau memang nggak pas, nggak cocok ya rasanya ya kok ngoyo. Rasanya kok ngoyo. Saya kira demikian. Terima kasih banyak Dr. Arif. Waduh, jadi tersanjung. Saya kira demikian. Terima kasih, Dr. Pujo. Untuk kesempatan yang kedua, kami berikan kesempatan kepada Profesor Dr. Budi Santoso, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Silakan, Prof. Bus. Baik, terima kasih Dr. Budi Prasetyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati senior saya, guru saya, Dr. Pujo Hartono yang luar biasa, juga para guru besar, para panelis, saya lihat ada Ketua POGI, Dr. Ari, sejawat saya, Dr. Yudi, Dekan FK 4, dan Dr. Hari Paraton. Luar biasa acara pada pagi hari ini. Sengaja saya memakai kaos arek kedokteran. Ini karena beliau sangat suka sekali menyebut para alumni itu dengan arek kedokteran. Beliau banyak meninggalkan jejak-jejak legasi yang masih bisa kita lihat di kapal Satria Airlangga, di alumni, di POGI, dan di IDI. Dan tentu ini adalah hal yang patut menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa kesamaan, kalau saya boleh mengatakan demikian. Satu hal yang sama, putra-putrinya Dr. Pujo, putra-putri saya, juga mungkin cucunya Dr. Pujo itu dimasukkan di Universitas Sayin. Seorang guru yang luar biasa menurut saya, menurut Dr. Pujo juga. Kalau anak-anak kita ini sedang kurang beres di pendidikannya, itu yang dimarahi bukan anaknya. Dr. Pujo saya itu didudukkan itu untuk dinasihati sama Pak Guru Sayin. Beliau menyebutnya itu Universitas Sayin. Untuk supaya Pak Sayin itu bisa ngelesi anak-anak kita itu harus antri. Dan Bu Nuke itu yang paling dekat dengan Pak Sayin. Ada beberapa hal yang saya kenal dari beliau. Dr. Pujo itu yang saya kenal sangat humanis sekali. Dari beberapa hal saya kalau bercerita dengan beliau dan juga mungkin juga pernah dipostingkan gitu. Kalau di Jakarta tadi Mas Ari menyebutkan naik ojek, naik bajai gitu. Beliau beberapa kali menceritakan begitu menikmatinya andok mie yang di dekat kantor POGI. Jadi begitu menikmati hal-hal yang semacam itu. Pernah suatu saat saya operasi di salah satu rumah sakit itu, ketemu, enaknya Pak Gus, saya makan rawon di pinggir jalan itu. Jadi begitu menikmati hidupnya beliau tanpa harus yang menjaga pandangan orang apa, tapi begitu sederhananya beliau yang saya lihat selama ini. Dari beberapa tahun yang saya mengenal pada saat saya masuk kembali ke Departemen Obgyn tahun 2002-2003, saya diberikan suatu kesempatan untuk sebagai pengajar BSS, Basic Physical Skill itu dengan beliaunya di Jakarta, di Bali, sehingga saya bisa berinteraksi dengan beliau sangat dekat. Banyak beberapa hal yang saya belajar dari beliau. Intinya adalah bagaimana kita berbuat baik, menghargai sesama, dan juga hal-hal yang sifatnya pendekatan untuk praktek dan sebagainya. Saya banyak belajar dari beliau juga, karena saya juga dulu pernah mengganti beberapa lama pada saat beliau tindakan ke luar negeri atau umroh, saya menggantikan praktekan beliaunya. Jika saya bisa belajar banyak
bagaimana cara menghandle pasien tersebut. Hal-hal untuk saat menggratiskan pasien tanpa memikirkan demikian itu yang saya juga banyak belajar dari beliau, sehingga saya tidak heran bagaimana berbuat baik kepada orang lain itu juga akhirnya kembali kepada diri kita. Itu yang saya tangkap dari beliau, dan saya melihat memang putra-putri beliau, juga keluarga beliau bisa sesukses seperti yang Dr. Pujo lakukan. Saya pikir nanti akan banyak beberapa hal yang bisa menjadi suatu sumber inspirasi bagi kita semuanya, dari seorang Dr. Pujo Hartono, dari keluarga sederhana yang sampai saat ini bisa berbuat banyak bagi sesama, bagi profesi kita semuanya. Selamat Dr. Pujo, semoga sehat selalu, sehingga masih bisa tetap menebar kebaikan untuk sesama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Budi Santoso. Terima kasih Prof. Budi Santoso. Baik, untuk kesempatan yang ketiga, mohon maaf, kami berikan kesempatan kepada Dr. Yudi Mulyana Hidayat, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan Ketua Umum terpilih POGI 2021. Silakan Dr. Yudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Yang saya hormati Dr. Pujo beserta keluarga, Ketua PP panelis, Ketua PP POGI, Dr. Ari Kusuma, SPOG Konsultan, dan sejawat senior saya, Dekan Fakultas UNER, Fakultas Kedokteran UNER, Mas Prof. Budi Santoso. Senior saya yang saya hormati, Dr. Hari Paraton. Tidak lupa Kepala Departemen Obstetrik Ginekologi, teman seperjuangan zaman sekolah, Dr. Brahmana Skandar, para guru besar, Prof. Lila, Prof. Suhatno, Prof. Tono ini profesor senior yang selalu bikin saya awet muda. Banyak ketawa terus dengan Prof. Tono ini. Dan satu lagi nih orang Bandung yang hobi peyem Bandung dan terkapar di Jawa Timur, ada Prof. Eri Gumilar, Prof. Hendy, dan para senior sejawat di Departemen Obstetrik Ginekologi UNER, Rumah Sakit Dr. Sutomo yang saya cintai. Berbicara seorang sosok Dr. Pujo Hartono, dokter SPOG, konsultan onkologi, lahir 65 tahun lalu, 28 Maret 1955, tidak salah. Jadi kurang lebih 20 tahun saya mengenal beliau. Saat itu saya menjadi staf di Fakultas Kedokteran Unpad, dan bareng-bareng kursus BSS Angkatan Kedua. Waktu itu usia beliau kurang lebih 45 tahun, Mas Pujo ya. Tampak wajahnya, senyumnya, janggutnya khas Pujo Hartono. Tidak banyak berubah, seperti usia saat ini ya. Apakah ini awet muda atau awet tua? Mungkin Mas Pujo bisa lihat gitu. Tampaknya mungkin awet tua ya Mas Pujo ya. Lahir di Probolinggo, salah satu kota terbesar keempat ya, di Jawa Timur. Kabupaten Probolinggo yang dikelilingi oleh 3 gunung besar, Semeru, Argopuro, dan Tengger di situ. Tentu kondisi alam yang ini membuat atau memastikan mempengaruhi sosok Pujo Hartono. Konon katanya daerah ini memang penghasil anggur. Yang mungkin sejauh tidak tahu, salah satu pabrik anggur di sana lah punya keluarga Pujo. Nanti kita bisa main ke sana kali ya. Kita bisa bayangkan Pujo kecil yang dibesarkan di daerah dengan pemandangan yang indah, membentuk wajah dan senyumnya yang manis, gagah, santun, lembut.
agak sedikit berbeda tuh dengan karakter orang Jawa Timur ya, yang agak keras. Pujo ini lembut, tapi jangan salah. Kalau dimarahi pasti dia marah. Belum lagi namanya Pujo, Pujo, pasti dipujo-pujo wanita. Tambah lagi Hartono, wah banyak hartanya. Bisa kita bayangkan, seorang Pujo Hartono waktu itu pasti Don Juan. Playboy cap kampret bagi Mas Pujo ya. Tapi sosok gadis cantik ya, di fakultas sebelah terkapar ya, Nike Hendriantini. Sekarang menjadi Profesor Dr. Nike Hendriantini yang mendampingi beliau dengan sabar dan telah memberikan putra-putri yang gagah dan cantik. Ada Pungki, ada Manggala, ada Putri, dan 9 orang cucu. Jadi ingat Mas Pujo, sekarang sudah menjadi kakek-kakek. Walaupun kelihatan gagah, tapi Anda itu sudah kakek-kakek. Nah, Pujo Hartono yang saya kenal, senior yang baik, low profile. Beliau selalu mengayomi juniornya, termasuk saya di organisasi banyak belajar. Karena saya tahu persis, Mas Pujo ini jago organisasi, jago olahraga, banyak ide, banyak inovasi, dan yang lebih penting lagi, yang saya sangat teladani dari beliau adalah sangat sayang pada keluarga. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi teman-teman yang lain dari sosok Pujo Hartono ini. Ada beberapa hal memang secara akademik dengan posisi beliau di organisasi sebagai ketua ID Jatim, ketua PP Pogi, dan sekarang masih menjadi ketua MPPK ID. Ada beberapa hal PR yang masih kita harus lanjutkan, tapi banyak sekali yang sudah dihasilkan selama sosok Pujo memimpin organisasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Ari. Program BKDS yang kemudian berubah menjadi PDGS, ini sangat terasa sekali manfaatnya oleh masyarakat di daerah. Walaupun kita tahu persis dengan perubahan BKDS menjadi PDGS ini, partisipannya sangat rendah sekarang, kurang lebih sekitar 20-30% ya, Mas Pujo. Alhamdulillah terinspirasi oleh program ini, ya mungkin saya juga akan diskusi dengan Sekjen Departemen Kesehatan, termasuk sudah saya sampaikan. Kebetulan kami UNPAD ini mempunyai program yang tidak populis sebetulnya, sekarang menjadi beban buat saya, adalah program beasiswa gratis. Karena kami mempunyai kurang lebih 564 spesialis yang siap didaya gunakan selama 4 tahun, terutama untuk Jawa Barat, bisa juga untuk Indonesia. Dokter umum kami mempunyai 900 yang gratis nih, yang akan kita sebarkan. Nanti mungkin bisa dikaitkan dengan program PDGS ataupun dengan program-program yang Nusantara Sehat dan lain sebagainya. Kemudian PR ke depan, ini memang selama Mas Pujo menjadi MPPK, salah satunya adalah naskah akademik, white paper, kewenangan tumpang tindih dari profesi-profesi. Mungkin ini yang harus kita lanjutkan, tugas-tugas ke depan, yang idenya sudah dimulai oleh Mas Pujo, dan tadi disampaikan tentang penurunan angka kematian ibu dan kematian perinatal, mungkin tugas kita bersama. Tapi Mas Pujo sudah menancapkan fondasi-fondasi untuk itu. Mungkin saya ke depan dengan Dr. Ari di PP Pogi, insya Allah akan melaksanakan ini. Mas Pujo mengerti dengan tujuan hidup, bukan karena kebetulan. Hidup itu bukan karena kebetulan dan sia-sia. Sehingga kita diciptakan manusia oleh Allah itu ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Seperti yang sering kita baca sehari-hari. Inna sholati wan nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya inna sholati, sholatku, wan nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, dan matiku hanya untuk Tuhan sekalian alam. Nah, Mas Pujo adalah sosok mungkin
apa ya, walaupun tidak tersirat, tapi perilakunya ke arah sana. Karena Mas Pujo ini adalah sosok guru dan kakak yang baik. Ngajari saya organisasi, ngajari bergaul dengan etika yang tinggi, senantiasa hormat pada guru dan senior, ngajari main golf sambil bersepeda, kring-kring gitu ya. Ngajari bagaimana cara masuk surga dengan menghisap. Alhamdulillah sekarang masuk ke masa purna bakti, Mas Pujo. Tapi saya yakin sekali lagi jika Mas Pujo tidak akan berhenti untuk berkarya baik untuk organisasi, masyarakat, bangsa dan negara. Selamat Mas Pujo telah menjalankan amanah ini dengan baik, dengan sangat baik. Semoga selalu sehat dan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terangilah jiwa kami dengan cahaya-Mu. Bimbinglah langkah kami dengan petunjuk-Mu. Dan jagalah kami dari siksa api neraka. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Yudi. Alhamdulillah. Jadi luar biasa sekali yang ditambahkan oleh Dr. Yudi. Yang kedua, mungkin yang bisa digarisbawahi nanti kalau masalah Dr. Ari tadi, sepeda trailnya itu masih ada, Dr. Ari. Jadi sekarang tadi saya lihat Pak Dr. Pujo datang ke sini naik masih sepeda motor trail. Saya sebetulnya naik sepeda motor itu belajar dari Dr. Yudi. Dr. Yudi ini kolektoran apa namanya trail. Yang keempat kami hadirkan berikan kesempatan pada Dr. Hari Paraton. Silakan Dr. Hari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Para guru besar, Prof. Lila, Prof. Fauzi, Prof. Hendi, Prof. Gus, senior-senior semuanya, Dr. Yudi, Dr. Ari, Dr. Rahmana, banyak sekali yang muncul di layar TV. Pertama, terima kasih atas kesempatan ini. Ya memang Dr. Pujo itu patut ditokohkan sebagai tokoh inspirasi. Sebab saya mengenal Dr. Pujo mulai lulus dokter. Kebetulan saya tinggal 1 tahun sehingga akhirnya bersama-sama Dr. Pujo. Dr. Pujo 1 angkatan di bawah saya, tapi saya lulusnya 1 tahun kemudian. Jadi temannya agak banyak. Dan kemudian memilih ke Timur Timur untuk tugas Inpres waktu itu. Bergaji 65.000 ya Dr. Pujo selama 1 bulan. Kalau ngambil uang di kantor pos itu malu. Karena waktu dipanggil keras sekali, Dr. Pujo dikasih uangnya hanya Rp65.000. Sedangkan suster waktu itu bergaji 1,2 juta. Karena mereka dapat data sharing. Dengan uang itu jadi kita mengakali 3 bulan sekali mengambil uang. Kami tinggal di puskesmas 1 rumah, nggak ada listriknya. Dan kami bisa hidup itu berkat jasa istri, itu Prof. Nike, istri saya, yang selalu mensuplai kacang kerupuk, brambang, dan selalu diantar ke bandara, titip orang yang akan ke Timur Timur. Dan suatu hari yang dititipi adalah Direktur Utama PT Cipta Niaga. Hanya untuk mengantar brambang sama kerupuk sama kacang tanahnya. Tapi berkat itulah kami semangat untuk hidup. Dan satu hal yang bisa saya pelajari dengan Dr. Pujo itu sebetulnya dari situ kita ciri khasnya Dr. Pujo itu ada early adoption. Adaptasinya yang luar biasa. Kami di Timur Timur dengan kondisi seperti itu, kalau bulan puasa itu bukannya pisang goreng, nanti sahurnya ya pisang goreng. Ya sudah itu aja, dan kalau musim mangga makannya mangga. Seadanya, jadi seadanya. Yang penting pada waktu itu kita ini sudah memiliki, alhamdulillah mendapat gelar dokter. Dan saya selalu mengukur dengan Dr. Pujo menyamakan persepsi keprofesian. Dan sampai dengan kami menjadi spesialis, saya dengan Dr. Pujo juga sama-sama, selalu mengukur keprofesian. Dan itu tadi, early adoption-nya itu yang cepat sekali. Sebagai PPDS, Dr. Pujo disenangi oleh kawan-kawannya. Sebagai staf juga dirangkul sama kawan-kawannya.
sebagai organisatoris juga disenangi oleh lingkungannya karena adaptasinya luar biasa. Hidup di keluarganya Pak Henry disayangi sama keluarganya, termasuk Bu Nika ini juga. Karena memang adaptasinya itu yang luar biasa. Dan adaptasi itu bukan hal yang biasa, itu susah. Tidak semua orang bisa melakukan hal-hal seperti itu dengan kesantunannya, dengan profesinya, profesionalnya. Dan betul sekali Dr. Prof. Budi tadi juga, saya dengan Dr. Pujo itu selalu mengukur tentang pelayanan. Itu berkaca dari Prof. Dikman, Prof. Hatno. Dokter, perawat, bidan, keluarganya, orang tuanya, pekerja puskesmas, pegawai rumah sakit itu tidak pernah kita tarik. Dan sampai kalau kadang-kadang di rumah sakit itu kita malu karena kwitansinya nihil terus. Dan yang itulah yang terjadi. Tetapi kita bahagia. Kami bahagia sebagai profesi Objin dengan Dr. Pujo. Kita selalu mengukur sampai seberapa jauh bahwa kita itu tidak berubah. Dan ternyata bahwa hal-hal yang kelihatannya kecil itu juga mempengaruhi kehidupan kita di masa depannya. Dr. Pujo pernah jatuh di Timor Timur, yang tadi sudah disampaikan dengan 2 orang meninggal, seorang dokter salah satunya. Dan Dr. Pujo itu selamat. Dan itu saya menangis untuk Dr. Pujo itu ya, tuwek nangis gitu waktu Pujo ya, kok berangkat sama-sama, kok pulangnya nggak sama-sama. Tapi ketika saya dapat berita Dr. Pujo selamat, saya sujud syukur luar biasanya. Dan luar biasanya itu Dr. Pujo itu lukanya hanya kecil aja di matanya sedikit ini aja. Ya, memang Dr. Pujo ini sakti sekali. Kalau pengalaman organisasi memang saya lihat Dr. Pujo itu inisiator yang luar biasa. Yaitu tadi karena adaptasinya yang luar biasa. Kemudian dia di dalam organisasi tentunya tidak senang berkompetisi yang saya lihat. Kemudian cara hidupnya juga tidak ada yang istilah finish. Dr. Pujo itu tidak mengenal garis finish. Di mana Dr. Pujo masih bisa berkarya, dia akan berkarya. Di mana masih bisa menelurkan ide, Dr. Pujo itu akan selalu menelurkan ide. Dan idenya itu luar biasanya apa yang saya kagum, Dr. Pujo itu sesaat-saatnya itu cepat sekali untuk menelurkan ide, dan itu seperti insting. Dan insting itu sebetulnya bukan itu yang karena pengalaman yang bertahun-tahun tentang kehidupan itulah yang menimbulkan sifat insting. Saya melihat Dr. Pujo itu secara filosofis life is a journey. Hidup adalah perjalanan. Dan Dr. Pujo masih harus berjalan terus. Dan tidak ada istilah garis finish. Itu yang saya kagumi dari Dr. Pujo, sahabat saya. Dan sedikit lagi Dr. Budi bahwa di dalam hal kepemimpinan memang salah satu ciri khas Dr. Pujo itu adalah karena beliau itu sebetulnya dari keluarga guru dan dia menerapkan digugu dan ditiru. Jadi guru itu bahasa Jawanya digugu dan ditiru, dipercaya dan sebagai panutan, role model. Dan ini yang kelihatannya yang membekas dari kedua orang tuanya yang diterapkan dalam kesehariannya. Kalau saya boleh titip Dr. Pujo, bahwa Dr. Pujo masih di ID, saya kok punya ide mendadak tadi malam itu bahwa peran ID itu lebih ditingkatkan ke arah kedokterannya. Saya menilai sekarang ini lebih ke arah ke kesehatannya. Kalau kita membicarakan kesehatan itu terkait dengan industri, sistem, komunitas, tetapi kedokterannya kadang-kadang kita lupa. Ya. Nah ini mumpung Dr. Pujo masih di MPPK, kalau bisa porsi kedokterannya tentang akademiknya, penelitian, pelayanan, struktur, ya, tentang SDM, itu yang tidak dikelola, yang harus ditingkatkan. Karena itulah yang mencerminkan martabat dokter Indonesia di mata dunia. Sedangkan kesehatan itu, ya terutama industrinya yang paling kejam. Karena itu ada unsur bisnisnya yang tanpa batas. Kalau kita masuk ke sana, kita capek nanti. Sedangkan kita nanti melupakan porsi kedokterannya. Dan
kedudukan Dr. Pujo di MPPK saya rasa ini yang paling tepat untuk menyuarakan hal-hal ini. Itu saja dari saya, Dr. Pujo, Prof. Nike, berbahagia terus dengan cucu-cucunya, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Hari Pratama. Terima kasih Dr. Hari. Dr. Hari ini juga staf senior di Rumah Sakit Dr. Somo. Salah satu nasihat beliau yang sangat saya ingat sampai saat ini adalah kalau sudah lulus, do not staffing. Jadi sampai ingat saya sampai sekarang Dr. Hari Paraton. Baik, saya melihat senior Boleh ngasih dari komentar Jawa. sedikit, Pak Budi? Yeah. Ya. Terima kasih Dr. Hari Paraton, dari kira sahabat saya. Jadi saya ingat dulu waktu tes kepemimpinan di Timur Timur. Dr. Hari Paraton ini 2 dari tes kepemimpinan yang tertinggi, eksekutif. Saya itu hanya pelaksana. Dan betul memang dalam keseharian selama berorganisasi, saya lebih banyak barangkali eksekusi saya kurang. Jadi berbeda dengan teman saya yang sekarang, makanya saya sebut guru saya sekarang Dr. Rahman. Itu bukan hanya ide, tetapi eksekusinya jalan. Nah, saya kalau tidak dibantu teman-teman, eksekusi justru tidak jalan. Saya kira saya banyak belajar dulu dari Dr. Hari Paraton. Saya masih ingat betul ya cerita di Timur Timur, mandi itu jarang, Pak Bud. Jadi nunggu ada hujan. Jadi sabun itu nggak nyapa dengan air. Terima kasih, saya kira masukan tentang organisasi. Jadi memang sekarang ini semuanya serba terbawa arus industri memang. Kadang-kadang kita berubah karena sistem yang tidak betul. Jadi sistem ini memicu kita untuk bukan dari dasarnya teman-teman ini berubah, tetapi sistem ini sendiri yang merubah kita secara tidak sadar. Saya setuju sekali kalau kita kembali ke ranah profesi, betul, ranah kedokteran, meskipun saya kira kita nggak mungkin akan keluar sama sekali dari memikirkan kesehatan secara keseluruhan, tetapi mungkin bobotnya itu lebih banyak ke kedokteran, sehingga yang namanya ikatan dokter ini dalam hal kedokterannya tidak tertinggal. Sekarang ini separuh-separuh, keilmuannya tertinggal, penelitiannya tertinggal, ngurusi kesehatannya pun juga tertinggal. Dan ini mungkin mudah-mudahan ke depan, saya kira juga tugas kita semuanya, teman-teman yang masih muda, untuk terus mengawal hal ini. Saya kira itu mungkin, Dr. Budi. Terima kasih. Baik, terima kasih, Dr. Pujo. Saya melihat senior dari jauh ini, dari Medan. Saya silakan mungkin Prof. Muhammad Fauzi Sahil, mungkin bisa memberikan komentar, Prof. Silakan, Prof. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jauh dari Medan ini. Ya, dengan Mas Pujo sebetulnya saya kenal sudah lama juga, tapi karena berjauhan tempat ini nggak bergaul dekat-dekat, tapi yang jelas kita tahu bahwa sifat Mas Pujo ini memang orangnya yang sangat ramah dan dengan teman-teman itu sangat akrab. Kita pernah jalan-jalan, kalau nggak salah meeting kemana itu kita jalan sama-sama ke luar negeri. Memang ya kita salut dengan cara beliau ini dengan teman-teman, jadi sangat-sangat akrab sekali. Walaupun tadi secara kepemimpinan kita sudah banyak mendapat, tapi saya cuma menjelaskan bahwa dengan pergaulan teman-teman, beliau ini sangat dekat kali dan sangat memperhatikan keperluan, kepentingan. Jadi nampaknya kepentingan orang lain lebih diutamakan daripada kepentingan beliau sendiri. Saya lihat. Jadi kalau melihat orang sebelum apa-apa sudah melihat kebutuhan, apa perlu kau, apa perlu Anda gitu. Jadi bukan sepertinya yang saya kenal demikian. Jadi sangat dekat sekali dan sangat peduli untuk membantu sesama. Itu yang saya kenal sekali. Jadi memang karena berjauhan tak banyak kami
seperti Dokter Yudi yang bisa naik sepeda, bisa berolahraga. Saya nggak pernah ketemu beliau, hanya sekali-sekali di pertemuan ilmiah kita bisa ketemu beliau di rapat-rapat POGI, tapi secara sepintas saya lihat memang di samping kepemimpinan yang sudah banyak diuraikan tadi, memang beliau ini orang yang santun, ramah, dan sepertinya sangat mempedulikan sesama, dan kadang-kadang sepertinya lebih mempedulikan temannya daripada kepentingan dia sendiri. Mungkin secara singkat itu saja yang dapat saya sampaikan, yang karena tidak sering bertemu beliau ini, jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Salam. Salam untuk keluarga, Prof. Fauzi. Terima kasih, Prof. Fauzi. Dan saya juga melihat ini ada senior juga dari Jakarta, Dr. Sigit Purbadi, spesialis obstetri ginekologi konsultan onkologi. Monggo Dr. Sigit, mungkin ada komentar Dr. Sigit. Atur suwun. Jadi yang pertama saya ucapkan selamat kepada Dr. Pujo setelah sukses di segala hal. Tadi makanya saya tulis juga di chat nanti untuk teman-teman, jangan lupa untuk diri sendiri ya, walaupun dia dengan merendah hatinya mungkin nggak bakat, tapi japfungnya jangan dilupakan. Dan saya juga sudah tulis di chat ya, itu sudah dikasih PR untuk generasi penerus, terutama adalah PDGS, karena kita membutuhkan sebetulnya data epidemiologi yang saat ini sebetulnya merupakan tantangan terbesar bagaimana profesi obstetrik ginekologi bisa menyumbangkan kepada negara suatu role model dalam suatu pembangunan kesehatan, khususnya pembangunan kesehatan perempuan. Jadi setelah ditanamkan idenya oleh Dr. Pujo, maka generasi penerusnya adalah harus melanjutkan studi epidemiologi dalam suatu big data, sehingga kita mempunyai role model untuk mengatasi khususnya yang menjadi prioritas adalah MMR, IMR, dan prevalensi dari kanker serviks. Dan tadi sudah dikemukakan oleh Dekan Unpad yang nantinya juga bisa menjadi proyek untuk suatu studi populasi dari POGI yang bekerjasama dengan universitas dalam hal ini, sehingga nantinya kita betul-betul bisa menyumbangkan sesuatu kepada negara. Nah, demikian juga nanti mudah-mudahan sebagai ketua MPPK nantinya juga bisa dari POGI bisa mengambil manfaat untuk overlapping. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Dr. Pujo sebagai inspirator untuk yang muda, generasi penerus bisa belajar baik dari sisi sebagai personal imam dalam suatu rumah tangga ataupun dalam keprofesian dan kemasyarakatan serta untuk bangsa. Selamat, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Sigit. Iya. Dr. Pujo, kalau kita highlight beberapa komen dari beberapa analis ini tentang ide masalah WKDS atau wajib kerja dokter spesialis. Mungkin para viewer ini masih belum mengetahui apakah bagaimana wajib kerja dokter spesialis itu sebenarnya Dr. Pujo, dan kenapa kok ada ide seperti itu Dr. Pujo kira-kira. Sekarang PDGS ini. Wajib kerja maksudnya. WKDS yang WKDS. Sekarang jadi PDGS itu. Iya, iya. Jadi saya kira ini belajar dari pada waktu saya ketua POGI, ngurus penempatan susah sekali ya. Jadi di sini sudah penuh, Surabaya penuh, banyak sekali. Kemudian sementara daerah-daerah masih kosong. Daerah yang kosong itu dulu juga
kadang-kadang memang ada semacam resistensi dari teman-teman, tetapi daerah-daerah yang di luar sana itu sama sekali bahkan tidak tersentuh. Saya sering mengusulkan rasanya masalah kesehatan ini masalah yang prinsip ya, jadi seperti keamanan, agama, pendidikan, kesehatan harusnya tidak masuk di sistem otonomi, jadi terpusat seperti dahulu. Tapi sekarang sudah seperti ini sehingga sulit sekali kita untuk pendistribusian. Zaman dulu ada wajib kerja sarjana, wajib kerja spesialis, jadi WKS 1, WKS 2. Tapi memang zaman dulu sekolah nggak bayar ya, sekolah dibayari. Tetapi sekarang berbeda. Tetapi mestinya ini tidak akan mengurangi, karena sebetulnya manfaat untuk kita sendiri sebagai profesi hanya setahun di daerah itu luar biasa, luar biasa. Seperti tadi cerita dengan Dr. Hari Paraton bagaimana jadi dokter umum di daerah, bagaimana spesialis di daerah. Saya masih ingat meng-create sebuah tempat operasi di Gianyar, saya dokter yang pertama di sana. Kemudian banyak sekali hal-hal yang bermanfaat untuk kita sendiri, apalagi untuk masyarakat dan pemerintah sekitarnya. Jadi saya masih tetap berharap teman-teman masih mau jadi untuk melaksanakan BGDS. Dan sekarang rasanya kita selalu minta ke pemerintah, bukan hanya memberi tenaga, tetapi tolong dipikirkan kesejahteraannya. Jadi sebetulnya yang diperoleh dari sisi kesejahteraan itu cukup bagus, cukup bagus. Hanya yang jadi masalah mungkin karena ini pilihan, jadi ya ada pilihan yang lebih bagus, jadi berubah pada saat istilahnya wajib itu mungkin lebih gampang. Tetapi saat ini pilihan, karena ada pilihan yang lebih bagus ya. Ya mudah-mudahan semuanya tergerak, semuanya terpanggil untuk ngopeni daerah-daerah. Tetapi di sisi lain pemerintah pun juga kita berharap untuk ya tetap menyiapkan dengan baik, karena kadang-kadang kita datang ke sana persiapannya belum bagus meskipun sudah kita visitasi sebelumnya. Saya kira ini mungkin Dr. Budi. Baik, Dr. Pujo. Saya juga melihat ada Prof. Dodi Subadi. Mungkin Prof. Dodi ada komentar, Prof. Dodi. Terima kasih. Maaf, saya ingin melihat bagaimana Dr. Pujo ini yang saya kagumi. Jadi Dr. Pujo ini junior saya, tapi sangat hebat. Ya. Saya bukan apa-apa, jadi tidak ada kata lain dari saya. Memang Dr. Pujo sangat hebat sekali, patut menjadi contoh bagi kita-kita yang muda ini. Ya, ini itu termasuk saya ini sangat junior dibanding dengan Dr. Pujo mengenai organisasi, ide-ide dan sebagainya. Itu saja dari saya sangat kagum. Teruskan Dr. Pujo, berikan contoh pada yang muda-muda ini. Saya mensupport. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Prof. Dodi, terima kasih. Baik ya, kemudian saya untuk yang mungkin yang terakhir karena waktu juga membatasi, saya melihat Profesor Hendy Hendarto. Prof. Hendy mungkin ada komentar, karena kalau di bagian ini saya melihat Prof. Hendy, Dr. Adi, Dr. Pujo, Prof. Heri, Dr. Hari, dan sangat guyup sekali. Mungkin Prof. Hendy ada komentar, Prof. Hendy. Iya, terima kasih, Dr. Budi Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat dan saya apresiasi sekali pada kakak saya, Dr. Pujo ini. Tadi disampaikan oleh Pak Pujo sendiri bahwa masih ada yang lebih pantas untuk inspirasi. Tapi kalau dilihat ini tadi sangat pantas, luar biasa ya, luar biasa sekali. Jadi menurut saya hormat pada Dr. Pujo. Tadi dikatakan Dr. Pujo oleh Dr. Ari dan Pak Bus tadi, Prof. Bus, bahwa sederhana, naik di Jakarta naik taksi, naik ojek. Saya salah satu saksinya karena pernah ikut beliau ini. Di Jakarta tiap bulan, kemudian naik pesawat, kemudian naik taksi.
Satu hal yang saya kagum Pak Pujo ini adalah selalu kalau naik taksi atau apapun ojek ini memberi pada orang-orang yang membutuhkan itu luar biasa besar. Jadi beliau ini helping hand, ya, tangannya selalu menolong. Dan saya pun merasakan itu, dan itu bisa menjadi contoh untuk saya sendiri dan teman-teman. Kita harus orang yang helping hand, menolong, selalu menolong. Saya kesulitan operasi, saya telepon, sebentar Pak Pujo langsung datang. Jadi itu luar biasa bagi saya. Ada satu hal yang mungkin saya perlu tanya pada Pak Pujo tentang kapal Ksatria Airlangga. Pak Pujo ini foundernya ya. Dulu waktu awal saya diajak Pak Pujo mencari sponsor ke Pak Dahlan Iskan. Waktu itu beliau sangat pesimis, mengatakan kapal ini bagus bentuknya tapi akan mati karena tidak ada dana yang. Tapi ternyata sekarang luar biasa. Mungkin Pak Pujo bisa menerangkan ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Salam untuk keluarga seluruh keluarganya Pak Pujo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Boleh saya. Terima kasih Prof. Fendi. Jadi saya dipercaya Prof. Agung waktu itu sebagai ketua alumni, dibantu oleh Dr. Subur. Saya ingat betul Dr. Subur itu betul sekali ngurusi alumni, kemudian beberapa teman, dan diayomi oleh Prof. Teddy Ontoseno. Dan secara tidak sadar ya menguntungkan juga, ternyata belakangan Prof. Teddy jadi ketua program studi S3. Saya sekolah di sana. Kalau nggak ada Prof. Teddy barangkali nggak lulus saya S3. Jadi sebetulnya bukan ide saya, tetapi dari ketua alumni termasuk idenya Prof. Hendi, kita mengadakan beberapa, ya dasarnya reuni. Tapi bukan hanya sekedar reuni kumpul-kumpul, dari situ muncul inspirasi, muncul inovasi. Akhirnya sampai kita membuat 1 abad pendidikan, dan Prof. Hendi ini selalu menjadi ketua. Jadi di 1 abad jadi ketua, kemudian banyak sekali momentum yang jadi ketua adalah Prof. Hendi. Jadi saya punya ide, tapi yang mengerjakan semuanya Prof. Hendi, termasuk di IKUA. Nah, dari kumpul-kumpul itu kita membuat buku, dan buku ini Prof. Hendi juga yang membuat, 1 abad pendidikan dokter. Ternyata banyak sekali penulis-penulis. Ada Dokter Eti, Dokter Cita, apa namanya? Prof. Cita. Kenapa? Cita. Ya, jadi banyak sekali yang terlibat di situ, dan pada salah satu momen kita mengundang dokter-dokter yang bekerja di daerah pinggir. Nah, waktu itu ada salah satu ya orang yang luar biasa, Dr. Agus, yang sehari-hari kerjanya ngurusi orang-orang mulai dari dokter umum sampai dokter spesialis bedah, bahkan karirnya di kepegawaian pun ditinggal. Gak peduli dia ngurusi itu, dia nyewa kapal, muncullah ide membuat kapal, sampai akhirnya kita urunan buat kapal. Tapi sekali lagi, betul Prof. Hendi tadi, banyak sekali hambatan, rasa pesimis, tetapi teman-teman terus mendorong, terus semangat, termasuk dukungan dari alumni, bahkan ketua IKUA almarhum yang terus-menerus mendorong, memberikan bantuan finansial, dan akhirnya terjadilah kapal. Saya bilang ke teman-teman, kapal ini betul Pak Dahlan Iskan, harus dikelola oleh orang-orang yang gila. Kalau enggak, orang gila yang mengelola mungkin akan buyar. Betul. Dan kebetulan ketemu banyak teman-teman gila dalam artian baik ya, artinya orang yang tidak memikirkan apapun, dan sampai sekarang kapal ini terus berkiprah. Yang jadi masalah barangkali ke depan kita nggak bisa membiarkan kapal ini tanpa organisasi yang bagus, termasuk juga regenerasinya. Saat ini kapal berada di Majene, langsung berangkat ke sana. Dan saya tidak ada apa-apanya di situ, hanya sebagai ya tuek-tuekan. Tetapi teman-teman yang lainnya yang luar biasa, yang terus-menerus membangun ini. Dan kapal ini tadinya punya, katakanlah punya ikatan alumni, punyanya dekan,
punyanya Ikatan Alumni UNER, punyanya rektor, dan sekarang rasanya sudah punya masyarakat. Karena alhamdulillah donaturnya ya dari mana-mana. Dan mudah-mudahan, dan kapal ini sebetulnya ya kita nggak mungkin dengan kapal sekecil ini akan menyelesaikan masalah yang sedemikian banyak. Tapi paling tidak kapal ini menjadi semacam inspirasi juga. Contoh yang mungkin bisa akan dibentuk kapal-kapal lain di provinsi-provinsi yang lain yang kira-kira bisa menangani masalah-masalah yang belum terselesaikan sampai saat ini. Ini saja sebenarnya ide dari saya. Terima kasih, Dr. Budi. Terima kasih, Pak Endi. Terima kasih, Prof. Endi, Dr. Pujo. Memang yang jadi inspirasi sebenarnya yang kapal ini. Tapi mungkin kalau membuat kapal mungkin tidak terlalu sulit, Dokter. Tapi mengorganisasi orang-orang yang mau bekerja di kapal itu yang mungkin luar biasa. Jadi itu yang harus kita garis bawahi. Baik, tidak terasa, mohon maaf waktu sudah menunjukkan 10.30, waktunya kita berpisah. Saya menyapa banyak sekali, terima kasih para viewer. Saya melihat sahabat-sahabat kami, ada sahabat Dolan, Dr. Pujo, Dr. Inayatullah. Terima kasih, Dr. Inayat. Kemudian tidak lupa kami menyampaikan salam hormat pada para panelis dan para peserta, Dr. Pujo dan keluarga. Akhirul kata, kami kembalikan kepada host, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Budi Pras sudah memimpin acara sebagai moderator inspirasi pada pagi hari ini yang tentu kita sudah banyak sekali mengambil pelajaran, ya, mengambil inspirasi dari tokoh kita pagi ini, Dr. Pujo Hartono, SPOG Konsultan. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Ketua POGI Cabang Surabaya, Dr. Brahmana Iskandar, kepada para panelis, Dr. Ari, Dr. Yudi, Dr. Hari Paraton, dan Prof. Budi Santoso. Untuk acara kita inspirasi yang akan datang di bulan Februari, mudah-mudahan kita masih akan tetap menampilkan tokoh-tokoh di sekitar kita, ya, bisa dari Surabaya atau dari luar Surabaya atau dari Jakarta, untuk ikut ibaratnya kita kulik apa pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari tokoh-tokoh kita, terutama obstetri, karena kita di bidang obstetri, pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Kami atas nama panitia di sini dari Surabaya, POGI Cabang Surabaya, mengucapkan terima kasih pada semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.